Maka sudah sepantasnya kita membahas yang tadi ibu-ibu request, yaitu tentang cara atau adab mentalkinkan jenazah, dan kemudian adab bertakziah, dan ditutup dengan adab ziarah. Tiga ini adalah senyawa, yaitu talkin, takziah, dan ziarah. Mungkin selama ini kita pernah melakukan, tapi ada beberapa hal yang perlu kita luruskan supaya yang tak tahu menjadi tahu, yang ragu menjadi yakin, dan apa yang selama ini kita lupa menjadi ingat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah mentalkinkan jenazah, calon jenazah lebih tepatnya. Jadi setiap orang itu pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Ingat ya, husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, bukan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah, mati dalam keadaan keji. Jadi yang pertama itu ha, yang kedua itu kha. Husnul khatimah, bukan husnul khatimah. Yang pertama ha, yang kedua adalah kha. Nggak usah pakai ka untuk yang pertama. Ya, husnul khatimah. Nah, setiap orang tuh pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu orang yang mati dalam keadaan baik, yaitu orang yang matinya dalam keadaan berstalkin yang bunyinya adalah la ilaha illallah. Jadi maksud saya, kalau ada orang tua kita yang sakit, maka kita jangan biarkan dia sendirian. Usahakan anak bergantian untuk menemani orang tua yang sedang sakit. Apa tujuannya? Apalagi beliau sudah mau sakaratul maut. Kita ingin memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa meninggalnya orang tua kita, meninggalnya suami kita, itu mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Nah, kalau kita yang menemaninya, apa yang mesti kita buat? Tentu kita tak diam saja, mentalkinkannya. Nah, bagaimana adab mentalkinkan jenazah? Saya akan calon jenazah, saya akan coba utarakan dengan detail, semoga bisa kita amalkan kalau kita terjadi situasi ini pada diri kita. Jadi calon mayat itu kan akan meninggal dunia. Biasanya dia posisinya telentang, gini ya. Saya ambil contoh di handphone saya. Ini adalah kepalanya, ini adalah kakinya, begitu ya. Nah, makanya orang mentalkinkan jenazah biasanya suka ke telinganya kan. Ucap ma la ilaha illallah, ucap ma la ilaha illallah, begitu kan. Tapi tidak bisa dengan ucapan saja. Usahakan kita menyentuh tubuhnya. Apa yang kita sentuh? Pertama, kita sentuh kakinya untuk memastikan kondisi nyawanya. Kita pegang kakinya ternyata panas, pegang betis panas, pegang perut masih panas, kemudian dada juga masih anget, berarti masih aman kita untuk mengucapkan ucap ma la ilaha illallah, ucap ma la ilaha illallah. Tapi seketika kita sentuh kakinya, lalu kemudian ternyata kakinya sudah dingin, berarti nyawa tak ada lagi nih kaki nih. Udah proses pencabutan, ongoing proses nih. Maka coba kita pegang pahanya. Ternyata pahanya masih hangat, maka kita tetap masih ada kesempatan untuk membisikkan ucap ma la ilaha illallah. Ternyata pahanya sudah dingin, coba pegang perutnya. Kalau perutnya masih hangat, masih ada kesempatan ucap ma la ilaha illallah. Tapi seketika perutnya udah dingin, cuman dada yang masih panas, itu mesti hati-hati. Jangan dipaksakan juga lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kita khawatir waktu kita paksakan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, waktu dia ucapkan la ilah, meninggal dia. Nah, artinya tidak ada tuh illallahnya ketinggalan, kecuali Allah. Maka seketika udah dingin semua, kita cukup ucap Allah, 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 Allah. Atau boleh Allahu Akbar, boleh. Ya, Allah Maha Besar. Sampai sini paham? Oke. Nah, dalam proses mentalkinkan calon jenazah itu ada beberapa pakem yang harus kita pelajari. Yang pertama, jangan terlalu sering.
Jangan terlalu sering. Kenapa? Karena sejatinya orang yang ingin dicabut nyawanya itu dia merasakan sakit yang luar biasa, atau dia merasakan sakit karena penyakitnya. Nanti kalau kita terus aja jejalkan dengan kalimat ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia bukan malah suka, malah gedek dengan kalimat itu, malah sakit hati, malah benci, malah risih, sehingga dia tidak mau mengucapkan. Ingat, dia makhluk seperti kita yang sedang menahan sakitnya. Jadi jangan terlalu sering, atur ritmenya sampai dia tidak gedek. Paham maksud saya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan ajak bicara terlalu banyak, karena fokus kita adalah ingin mengajak dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jangan ditanya pula, "Ma, di mana Mas, Ma? Jangan mati dulu, Ma." Jangan pula kayak gitu ya kan. Nah, jadi jangan banyak ajak dia bicara. Kita takut kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat yang tidak baik. Makanya jangan ajak dia bicara. Nah, itu pakem yang kedua, oke? Pakem yang ketiga adalah seandainya dia sudah berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka stop, jangan lagi ngomong apa-apa. Jangan dipaksa-paksa juga lah. Kita berharap itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Dan seketika kita udah menyuruh dia mengucapkan ucap la ilaha illallah, dah aman ya, rupanya diajak kita ngomong lagi. Maka tanggapi secukupnya dan ucapkan lagi dia, talkinkan lagi dia. Karena kalau dia udah ngajak kita ngobrol, berarti la ilaha illallah bukan kalimat terakhir dia. Maka silahkan ditanggapi sebisanya, lalu kemudian ucapkan kembali kepadanya ucap la ilaha illallah. Paham pakemnya? Nggak terlalu cepat kan? Paham ya? Nah, seperti itulah cara mentalkinkan jenazah atau calon jenazah. Seandainya sudah, Ya. kan dia kan darah nampak kan ya. Saya udah meninggal karena nampak itu kenapa? Kita pangku gitu dia kan, kita pangku, kita bisikkan ke telinga, boleh? Boleh. Orang yang akan meninggal itu kan kita pangku, kita bisikkan ke telinganya, boleh. Bagaimana kalau dia tidak ada tanda-tanda? Ya, kita tidak tahu dia kapan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tetap atur ritme untuk mengingatkan dia. Oke? Tapi nggak boleh, berarti kan dia udah nggak bisa ngomong tuh. Tapi jangan lagi banyak ngomong sama dia. Kita takut kalimat yang dia ucapkan nanti kalimat-kalimat yang melanggar syariat. Kalau yang koma gimana sih? Gimana? Kalau yang koma? Kalau yang koma beda. Kalau koma dia dalam keadaan tidak sadarkan diri, itu nggak bisa. Atau yang meninggal Dia mendadak. masih bisa dengar kayaknya, maksudnya itu kita ngomong keluar air matanya kan masih ini gitu. Iya, dia bisa mendengar tapi tidak bisa melafazkannya. Kalau mau sebagai sebuah ikhtiar bisa aja Bu Devi. Sebagai sebuah ikhtiar lah, sebagai sebuah usaha kita lah, seperti itu ya. Karena kalau yang di ICU kemarin kan ibunya Pak Lurah saya baru meninggal, dia udah tidak sadarkan diri, udah seminggu di ICU. Jadi sebenarnya sih dokter kayaknya udah nyerah gitu ya, tapi nggak bilang sama Pak Lurah dan istrinya nih. Iya. Karena ibunya ini juga maksudnya itu sakitnya udah komplikasi lama. Iya. Udah cuci darah, itu pun hari Jumat meninggal, Kamis tuh masih cuci darah gitu kan, dipaksakan padahal karena katanya racun-racunnya udah keluar di badannya semua, jadi harus tetap cuci darah gitu. Iya. Terus ya ini kalau dilihat semua alat bantunya itu, jadi sebenarnya dia udah nggak ada gitu, cuma karena ada ventilator dan lain-lain itu aja. Jadi katanya panasnya cuma di dadanya gitu. Yang lain sih saya lihat, saya kan tempat ini maksudnya kakinya pun udah lurus dan udah dingin ya. gitu Dada kan. masih panas. Dadanya aja karena ini jantungnya kan dipompa pakai ventilator. Iya. Jadi kalau ternyata kan kalau yang orang di ICU itu kan kalau dia udah pakai ventilator itu kepalanya harus direndahkan dari kaki. Jadi kepala itu tertunggik itu. Maksudnya kayak menjungkik gitu. Jadi baru jalan ini. Itu gimana, masih apa? Masih bisa kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi perut ke bawah udah nggak ada. Nggak ada, dingin itu udah. Kalau sudah nggak ada, anjuran saya tetap Allah. Tapi dia katanya masih ini, berarti dia masih keluar air mata. Masih respon. Allah saja. Karena dadanya sudah. Kan kita nggak tahu detik keberapa dia akan lewat, itu maksudnya. Iya, lewatnya sih pasti setelah ini dokter bilang ya udah alatnya lepas ini. Alatnya lepas, udah lewat. Nah iya.
Tapi udah dalam kondisi terakhirnya kan kita nggak tahu Iya. apakah dia mengucapkan kalimat yang, maksud saya begini, kalau dadanya masih panas kemudian perut ke bawah sudah dingin, tadi saya sampaikan ucapkan kalimat Allah Allah saja, karena dikhawatirkan nanti di detik keberapa dia berusaha mengucapkan la ilah, itu yang kita khawatirkan, malah jadi nggak bagus dia kan. Tapi kasus seperti ini dia tidak ada pengakuan apa-apa, dia tidak ada mengucapkan apa-apa. Kalaupun kita mau mengucapkan kalimat Allah, itu cuman bagian dari ikhtiar kita aja. Nah, kita kan nggak tahu nih, jangan-jangan sebelum dia sadarkan diri, sebelum dia dalam kondisi koma, dia udah sempat mengucapkan itu. Makanya jangan tersinggung ketika ada seorang kawan dari suami kita atau anak-anak kita yang terbaring sakit, ditalkinkan, kau kira mau mati bapakku? Jangan, karena kita nggak tahu kapan mau matinya gitu loh, paham ya? Kan banyak tuh yang tersinggung. Ada orang sakit bacakan Yasin, kau kira mau mati, meninggal bapakku ini, kan kayak gitu ibaratnya. Ya kan namanya kita ikhtiar, toh dia kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Tapi kayaknya dia gini dibilangnya, ceritanya istri Pak Lurah, udah waktu dia masih bisa ngomong udah ya Allah gitu kayak gitu. Udah alhamdulillah. Tapi masih itu sebilang masih dibisik. Harusnya diem. Harusnya udah tadinya, Bu. Bukannya masih sebelumnya dia udah bilang gitu. Kalau dia udah bilang udah kesakitan, la ilaha illallah katanya, tapi udah. nggak jelas. Iya, berarti kan udah tuh. Makanya Lidahnya aja yang enggak kan? Masalahnya gini, ada orang yang akan sakit, la ilaha illallah katanya, lidahnya udah keluh ya. Oh, itu dia ucapkan kalimat la ilaha, tentu semampunya dia. Nah, itu enggak usah lagi dia apa-apain. Mau dia meninggalnya sore, mau dia meninggalnya besok, udah aman aja itu. gitu kan. Nah, jangan kita paksa lagi. Nah, kan itu maksudnya. Kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan di kalimat detik terakhir akan dia meninggal. Yang penting tidak dia ucapkan kalimat apapun setelah itu. Berarti kalimat terakhir Nah, aja iya, saja. mau terakhirnya itu jam 1 pagi, meninggalnya jam 8 malam, terserah. Nah, cuman kan yang banyak terjadi, dia udah ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia nggak ngomong apa-apa, kita tetap aja ngomong-ngomong terus. Ujung-ujungnya di akhir kita ngomong, di ujung di akhir dia ngomong, atau kita ucapkan Allah Allah Allah, padahal dia depan tadi udah la ilaha illallah. Nah, ini dia. Penting kan? Hanya sedikit aja. Kita nggak tahu. Penting kalau kita nggak tahu. Jadi, oh dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah nggak usah ngajak ngomong. Beda kalau nanti dia ngomong sesuatu, tanggapi sedikit, baru kita talkinkan lagi kayak gitu. Oke. Bahaya juga Iya juga ya. Kayak gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah, inilah cara mentalkinkan jenazah. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan cara atau adab bertakziah. Apa itu takziah? Tafadhol. Masalah ini apa? Saya pernah baca maksudnya minimal 1 kali kita sholat taubat gitu, maksudnya yang sakit nih di sholat taubatkan gitu. Oh, Masih kalau yang tidak sadar itu gimana kita mensolatkan taubatnya kalau belum sempat gitu, maksudnya kalau dia masih sakit udah terbaring itu gimana kita memandu sholatnya, soalnya kan kadang-kadang maksudnya saya udah mengalami mama sama papa saya di ICU apa, kita tetap bimbing dia sholat tuh gitu kan. Kalau papa kemarin tuh saya sholat, maksudnya saya niatkan sholat gitu ambil pegang tangan dia, tapi kadang dia marah tuh, dia apainnya tangan kita kan, tapi tetap aja kita bagus sholat sampai salam gitu, apakah itu benar gitu kan? sholat taubat. Nah ya, sholat taubat dan sholat wajibnya gitu. Oke. Pada prinsipnya adalah bapak ibu masih sadar waktu itu? Iya, maksudnya itu sadar tapi dia udah ya di ICU tapi masih sadar. Masih gitu. sadar. Jadi begini ibu-ibu, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Sholat wajib dan sholat taubatnya gimana? Oke, jadi begini. Kalau ada orang yang sakit, dia kan tetap harus sholat. Dalam dalil dikatakan shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Ada kasus orang tua kita dalam keadaan sakit tapi belum pikun. Artinya dia masih sadar.
berarti dia tetap mukallaf, akalnya sempurna kayak gitu ya. Maka dia tetap wajib sholat. Nah, caranya gimana? Caranya ditayamumkan. Betulkah Bu Devi dulu sempat mentayamumkan? Lalu pandu dia sholat semampunya dia. Itu udah benar Bu. Apakah sholat taubat atau sholat 5 waktu itu udah benar. Karena kondisi beliau masih sadar dan belum pikun kan begitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau orang itu sudah koma? Bagaimana memandu sholat sunat taubat atau sholat sunat wajibnya? Beda Bu kalau udah koma. Orang yang sudah koma itu akalnya sudah tidak sempurna, maka dia tidak wajib sholat Bu. Dan gak perlu dia sholat Bu. Sama dengan orang pikun Bu. Orang pikun tuh akalnya udah nggak sempurna. Dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, dan tidak wajib membayar fidyah atas puasanya. Jadi ada orang pikun 5 tahun, nih udah 5 tahun mau dia sholat nggak dapat pahala, mau dia nggak sholat juga nggak berdosa. Hal itu sama dengan orang-orang yang koma, ya. Orang-orang yang koma juga seperti itu. Ketika dia koma, dia tidak perlu mengkodo sholatnya ketika dia sembuh. Karena saat dia koma itu diangkat hukum atas dia. Dia tidak sempurna akalnya, dia tidak mukallaf, sama dengan orang tidur. Nah, gitu. Jadi nggak usah difikirkan untuk orang pikun, orang koma, orang pingsan, atau orang operasi. Nah, dia operasi 8 jam, kan lewati sholat-sholat, nah tidak ada perlu kodo. Karena dalam kondisi dia sudah tidak mukallaf pada masanya. Tidak mukallaf itu gimana ya? Bahasa Indonesianya tidak ada hukum atas dia, karena tidak sempurna akal fikirnya, kayak gitu. Kalau dia lagi masih sadar, tapi dia suka halu gitu. Orang-orang mau meninggal kan dia halu, maksudnya tuh dia bilang itu siapa yang datang apa gitu. Pokoknya dia macam-macam ngomongnya gitu mas ini. Kalau seandainya dia akan meninggal, kemudian karena rasa sakitnya dia ngehalu atau misalnya dia mengawang-awang dalam kondisi tidak sadar gitu ya. Oh ngapa nih rame-rame padahal nggak ada orang kan gitu-gitu. Dia udah nggak wajib. Udah nggak wajib karena dia tidak mukallaf. Dia akalnya ada tapi nggak sempurna gitu loh. Maaf, ini sama dengan orang gila. Saya bukan menyamakan itu dengan orang gila, maksudnya orang gila kan seperti itu, tidak wajib dia sholat. Sama dengan maaf anak-anak yang sindrom yang usianya 22 tahun tapi kayak usia 7 tahun, kan akalnya nggak sempurna Bu. Dia nggak wajib sholat itu Bu. Kalau dia sholat alhamdulillah, tapi juga nggak dapat pahala atas sholatnya dan tidak dapat dosa atas kesalahannya. Kalau dia buka aurat terserah, mau dia apa terserah. Orang-orang pikun tuh dia buka aurat terserah aja Bu, dia nggak akan kena dosa. Jadi kalau mau buka aurat, pikun lah dulu Bu. Ya kayak gitulah Bu. Jadi buka baju tengah jalan. Buka baju di tengah jalan ya kan. Nah, boleh saya kayak gitu saja, boleh pikun lah dulu buka baju. Seksi sah, pikun lah dulu seksi lah kan kayak gitu kan. Pura-pura pikun enggak. Pura-pura pikun enggak berarti itu. Jadi kalau kondisinya dia udah stroke, cacaknya nih pura-puranya dia stroke, tapi akalnya sempurna Bu Devi. Dia udah stroke sebelah, akalnya sempurna. Kata dokter ini akalnya sempurna, sarafnya aja yang kena kayak gitu ya, saraf otaknya kena, tapi akalnya sempurna Bu, dia belum pikun. Ada orang jenguk dia tutupkan auratnya Bu, dia masih kena hukum Bu. Wajib dia sholat Bu, walaupun dengan gerakan mata saja. Nanti kapan-kapan kita bahas cara sholat dalam keadaan duduk dan baring, praktek sini. Sholat miring tuh kayak gimana, sholat berbaring tuh kayak gimana, kalau kiblatnya ke sana mana kepalanya, kita belajar pelan-pelan, kan kita aja orangnya kayak gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi orang stroke tadi, kalau dia belum pikun, tutupkan auratnya. Kalau dia nggak puasa, bayarkan fidyahnya, kan gitu kan. Nah tapi kalau dia udah pikun, lepaslah semua hukum atas dia. Ada lagi soal talqin? Nah, yang sholat taubat dari itu, maksudnya kita pengen mensolat taubatkan dia tapi dia udah nggak sadar, gimana tuh? Masih bisa nggak? Lebih tepatnya mensolat taubatkan dia ini gimana maksudnya Bu? Ya minimal maksudnya itu sempat lah dipandu sholat taubat gitu. Oh dia yang sholat. Maksudnya kita ya karena dia belum nggak bisa, tapi kita tetap mau maksudnya itu atas sama dia nih sholat taubat gitu, biar ini sekali seumur hidup. Walaupun dia udah nggak sadar gitu. Kalau yang nyolatkan kita gitu. Iya, yang nyolatkan kita. Kita bantu dia maksudnya itu ya. Kan kadang kita maksudnya itu kita nggak tahu orang sakit nih ya. Kalau saya misalnya kalau mama saya kemarin itu kita nggak tahu, kita nggak sempat mengajak dia sholat taubat gitu. Oh, mengajak dia sholat. Kalau papa masih sempat gitu. Kalau udah nggak sadar nggak bisa lagi Bu. Kalau udah nggak sadar nggak bisa lagi. Yang bisa itu lakukan amal setelah beliau meninggal, itu lagi.
Kalau melakukan amal setelah beliau meninggal, tentu babnya bab kirimkan Quran buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, kayak gitu lagi babnya. Kalau tidak berlaku lagi. Nggak berlaku. Kalau udah nggak sadar, nggak ada lagi, nggak bisa. Oke. Nah, dah yuk kita lanjut adab bertakziah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, takziah itu adalah berbelasungkawa ke rumah duka. Kan gitu ceritanya ya. Itu ada adabnya loh, Bu. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu dianjurkan untuk berwudu dulu. Oke. Setelah ibu berwudu, maka pakai ya kan, parfum sampailah kemana-mana ke Sidratul Muntaha wanginya, ya kan. Maka ibu ambil wudu. Setelah ibu ambil wudu, lalu lakukanlah pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian masuklah ke rumah Ahlul Bait dengan suara yang lirih. Assalamualaikum gitu. Jangan Assalamualaikum Besti. Dijawabnya pula nanti apa coy katanya kan. Jadi suaranya tuh lirih ya. Nah, suaranya tuh lirih gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Nah, setelah masuk apa dalil tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Cari tempat yang kosong. Dah, katakanlah di sini mayat. Nah, cari tempat yang kosong, Bu. Cari diem, Bu. Nah, kurangi mengerjakan yang mubah. Apa contoh yang mubah? Senyum. Senyum-senyum. Datang kawan Bu Devi, "Hei, kawan ibu ke Bu?" Iya. Iya. Oh, kawan mana? SD. Ini jahit itu. Jangan ngobrol dari mana, di mana, lagi ngapain, kapan pulang, nggak boleh. Atau sekedar telepon-telepon, atau scroll-scroll, atau misalnya ibu sekedar selfie-selfie, kurangi itu. Nggak, itu bukan adab bertakziah. Oke, itu adab nongkrong namanya itu ya. Jadi kalau bertakziah tidak boleh yang seperti itu. Ngobrol kapan datang, dari mana aja tadi pagi, batang kok udah datang pengajian, kenapa nggak datang arisan kemarin, itu nggak boleh. Banyak yang kayak gitu kan. Nah, Karena lama ketemu katanya di tempat itu dia nggak boleh itu. Ya makanya harus berbeda dong. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Bedalah kita udah ngerti dengan yang belum ngerti kan. Yang lalu biarlah berlalu. Duduk kan ibu kayak gini, nanti ibu tanya, "Ngapu udah datang kajian petang? Si ada arisan kemarin?" Nah, karena lama nggak ketemu. iya, ustazah datang nggak kemarin? Datang tapi terlambat karena hujan. Nah, kan itu nggak boleh tuh, Bu. Ngobrol-ngobrol mubah kayak gitu, Bu. Dengan di depan mayatnya atau tidak pun ada mayatnya. Atau sekedar scroll, atau misalnya ibu sekedar foto-foto, selfie, atau udah lama kita nggak ketemu. Jangan. Itu bukan adab bertakziah. Maka adab bertakziah itu gimana? Masuk dengan sholat yang rilih, lalu kemudian ibu lakukan yang namanya, ambillah semacam Quran Yasin kalau ada di samping jenazah, atau ibu baca. Nah, ibu baca Yasin itu untuk jenazah, tinggalkan sesuatu yang baik untuknya. Boleh dengan suara sir atau jahar, suara dalam hati atau dibesarkan. Lebih baik dibesarkan. Tujuannya apa? Biar orang lain mengikuti kita. Yasin tuh panjang mah ustazah, saya mau buru-buru ustazah. Ya udah, di belakang Yasin ada tahlil, tahtim, tahmid. Ibu baca aja tahlil, tahmid yang ada di belakang surat Yasin itu untuk meninggalkan kepada ahlul janazah. Nah, ustazah, nggak bisa ustazah, kan nggak segan tuh Yasinnya di situ, masa diambil, nggak enak pula dilihat orang. Ya udah, dalam hati baca zikir pendek, ya baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, baca al-fatihah, baca ayat kursi, baca doa-doa pendek, bacakan sesuatu dan tinggalkan kepadanya. Nah, yang paling baik itu adalah ibu baca Al-Quran dengan suara yang cukup besar sehingga orang mengikuti, atau ibu baca tahlil, tahmid, tahtim dengan orang lain mengikuti, atau sekedar ibu baca ayat-ayat pendek dengan orang lain mengikuti. Kalau nggak sanggup secara mentality, grogi dan lain-lain, lebih baik ucapkan di dalam hati. Gitu, Bu. Ini ndak datang nganga. Orang kan masuk, alai pulang wak yuk. Jangan. Tak boleh itu. Nah, saya termasuk tim yang cukup banyak sedih, terutama di lingkungan kita itu masih banyak, datang ke rumah jenazah, jenazahnya terbujur, orang-orangnya diam aja sepi, nggak ada yang bacain Al-Quran. Bapak-bapak di luar ngopi-ngopi sambil buat tenda, ngiring-ngidupkan lampu, anak-anak berlari-lari. Ibu nanti mumpung belum terlambat
sahabat, sebelum kita meninggal dunia, sebelum semuanya terlambat, sampaikan kepada anaknya, nanti kalau mak meninggal bergantian kalian bacakan Al-Quran. Seperti itu, bergantian kalian membacakan Al-Quran. Jangan banyak diam. Itu penghargaan terakhir untuk orang tua kita yang akan meninggal. Banyak kan sepi aja ada ya. Nah ya, yang ada cerita-cerita aja nggak jelas. Nah, ini adalah adab ketika kita bertakziah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita bertakziah, itu kan banyak orang yang dekat dengan ahlul bait nanya, bila meninggalnya? Cemana meninggalnya? Gitu ya. Kalau ibu sudah tahu meninggalnya, saya minta maaf, misalnya kurang mengenakkan hati lah. Misalnya dia kesentrum, atau meninggalnya apalah kecelakaan, atau parah dalam kondisi terbakar, jangan banyak bertanya. Ndak juga itu adabnya dong. Ndak juga itu adabnya. Adabnya suruh sabar ya bu, tinggalkan sesuatu, baca sesuatu. Kau ndak setiap datang bertanya, setiap datang menangis-nangis terus ahlul bait itu. Setiap datang bertanya, setiap datang bertanya. Tidak akan meringankan beban ahlul bait dan ahlul mayit. Baca Al-Quran nggak ada, bertanya-tanya aja pulang. Tapi baca Al-Quran itu sudah kan dia akan dikucurkan malam misalnya kan, sebelum dikubur kita terus membaca. Terus aja, itu kondisi terbaik. Sebelum dia dikubur sebelum terus mandi, baca kan? sebelum dia mandi. Tapi kan banyak kan sekaligus kan yang tersiapnya kan Yasin, sudah kan nanti diam aja lagi. Diam aja lagi. Tapi kan ada orang baru datang, yang baru-baru datang tuh yang baca. Makanya amanahkan sama anaknya untuk membaca, jangan putus saat orang itu diam. Iya, malam biasanya. Oke? Ingatkan kita. Atau ini bilang nih sama teman-temannya nih, nanti kalau aku meninggal kalian baca Yasin ya, jangan atau baca Al-Quran, jangan nganga-nganga aja kalian ya. Aku cari kalian tengah malam nanti. Kayak gitu kan. Nah, itu dia, beda kondisinya. Nah, Ustazah, kalau orang tua kita udah meninggal nih, jadi kita kan mau menghatamkan Quran. Nah itu niatnya tuh kan kita nggak mungkin sekaligus langsung kata berapa hari jadi tiap mau baca kita berdoa. niatkan atau sekali pas enggak, setiap mau baca kan gampang. Khususon ila ruhi, makku, bapakku, siapa? Kan boleh banyak orang. Boleh sama. Boleh banyak orang satu kali baca. Sedekah boleh banyak orang. Setelah baca, sebelum baca. Kan boleh untuk banyak orang, sedekah boleh banyak nama, kemudian sholawatan, boleh banyak nama, baca Al-Quran boleh banyak nama, kayak gitu. Yang hanya boleh satu nama, satu ibadah itu cuman kurban, badal haji, badal umroh. Nah itu kan satu nama aja. Tapi kalau seandainya baca Quran masih bisa banyak nama, dan kaum muslimin muslimat pun masih bisa. Khususon ila arwahi, mamaku, bahasa Indonesia aja, bapakku, siapa-siapa, lapangkan kuburnya ya Allah, doa dulu. Lapangkan kuburnya, ringanlah sisa kuburnya. Berhenti. Mertua itu harus pakai bin. Tidak ada harus pakai bin. Ya, yang harus pakai bin tuh umroh. Dan umroh pun kalau nggak tahu namanya, bin Abdullah saja. Nggak tahu nama kakeknya, kita mau mengumrohkan mak kita meninggal, nggak tahu nama kakek kita, cuman tahu nama maknya kita, pergi kita mikot ke Tanim sana, nawaitu umrotan an Fulan binti Abdullah. Kalau nggak tahu namanya itu umroh itu. Kalau sekedar doa-doa, baca Yasin, Al-Fatihah itu nggak harus pakai bin, nggak pakai nama pun nggak apa-apa. Kedua orang tua, bapakku, makku, anakku, ponakanku. Anak ayah, karena pada faktanya Rasulullah SAW ketika berkurban dan mendoakan paranya untuk orang lain, Rasulullah tak pakai nama. Zaujati, banati, abnai, mujahid, asyahidin. Pahalanya untuk istriku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, gitu aja kan. Tak satu-satu lah dia sebut nama. Kayak gitu. Nah, seandainya kan kita kurban nih atas nama kita, kan orang tua kita, bapak kita dan kita kirimkan ke orang kita. Betul, kayak gitu. Salah kata tua. Iya. Ya Allah, saya berkurban dengan kurban ini, dapatlah pahalanya fulan. Boleh kan? Boleh. Keluarga. Iya. Oke. Nah itu ada bertaziah, dan
jamaah pengajian ini nama pengajiannya tak ada ya, pokoknya nama pengajian yang nggak ada ini nggak ada pula nama pengajian lagi. Pokoknya jemaah pengajian yang nggak ada ini itu agak lain memang ya kan. Jemaah pengajian ini mesti berani takziah dengan kondisi ada jenazah. Dah itu aja yang paling penting. Jangan ada jenazah kok ndak masuk bu, adanya jenazah di dalam hidupnya beko aja nggak takut ya kan. Oke, gitu ya. Seandainya Ustazah, Iya. dia kan jujur ya. Kita datang kan ditutup makanan kan, kita buka, Boleh. kita bacakan Al-Fatihah. Boleh. Khusus kan boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Kita kirimkan tuh dia, itu nggak Boleh. salah kita kan? Nggak salah. Kira Al-Fatihah baca sholawat nggak ada masalah. Iya, ibu buka, ibu kirimkan Al-Fatihah, asal jangan ibu buka, ibu baca 30 juz Al-Quran. Nah itu nggak bisa ya kan. Oke. Oke, bisa itu. Nah, Lanjut. ziarah Ziarah, talqin, takziah, ziarah. Ziarah itu boleh nggak sih wanita ziarah kubur? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu aku sempat melarang wanita ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan. Jadi dulu memang Rasulullah pernah melarang wanita ziarah. Sekarang Rasulullah telah membolehkan. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pernah berziarah, lalu seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Bukankah Rasul melarang kalian ziarah?" Apa kata Aisyah? "Betul, dulu Rasulullah melarangnya, sekarang Rasul telah membolehkannya." Nah, bagaimana pula adab ziarah? Pertama, dianjurkan ibu untuk kayak tadi, berwudu dulu. Dah, setelah berwudu, ibu dianjurkan pakai pakaian yang tidak mencolok. Dah, kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Seperti biasa, nggak usah nunggu dia jawab, langsung masuk aja. Kalau jangan kan lari. Nah, jangan terlalu sopan kali pula, ya kan. Lalu kemudian ibu ketika sampai ke kuburan yang ibu mau tuju, tengok orangnya laki atau perempuan. Kalau dia perempuan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dia laki-laki, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu bersihkan ilalang-ilalang, sampah-sampah. Kadang-kadang orang ziarah tuh bawa-bawa makanan apalah, aqua, ada kuburan baru sembarangan buang. Ibu buka, ibu bersihkan. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Lalu ambil air putih, baca sholawat, siram. Begitu sunnahnya. Lalu kemudian setelah itu ibu usahakan untuk bacalah doa-doa pendek macam yang tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ke, Al-Fatihah ke, ayat kursi kayak gitu. Nah, maaf ada yang ketinggalan. Untuk takziah dan ziarah tadi, kalau nggak bisa baca Yasin, tahlil, tahmid, tahtim, ayat pendek, kalau bisa ibu hafal doa untuk jenazah itu super gampang. Baca aja saat takziah atau saat ziarah, doa di takbir ketiga dan takbir keempat sholat jenazah. Kan gampang kan? Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Atau Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Apa ya kalimat saja? Bahasa Indonesia lah, enggak apa-apa gitu. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, dan seterusnya. Dan ingat, ziarah kubur itu untuk ahli kubur. Ya, untuk halil kubur. Ya, tidak boleh kita minta doa dengan halal kubur. Ma, doakan aku ma ya, aku mau tes PNS ma. Ma, suamiku jahat ma. Dijawabnya nanti ku cari di nanti malam. Ya. Atau minta izin nikah ke kuburan. Ada jemaah saya mau nikah lagi dengan seorang laki-laki Zah. Saya mau ziarah, minta izin tuh, bangun dia nanti datang dia ke pesta ibu, kata saya. Tidak perlu minta izin kayak gitu. Secara syariat habis masa iddah sudah boleh kok menikah. Nah, gitu ya. Kalau yang kuburan-kuburan yang disucikan atau yang diteramkan itu orang minta doa gimana? Kayak di apa? Tawasul.
di kampung kan saya, maksudnya kakek saya gitu, orang tuanya mama itu kan terkenal tuh di Tuangku Kiambang namanya. Jadi setiap tahun kan ada orang ziarah tuh berputar nanti apa. Itu tuh di saya pun waktu mama masih hidup sering di apa, misalnya kita niat iyalah ke namanya gobah gitu kan, kita bilangnya ke gobah berniat gitu kan, habis itu nanti apa kan ada air-airnya di kerang itu tuh di kuburannya, nanti di apa tuh diapain ke muka. Itu syirik itu. Itu makanya masih itu kita menentangnya macam mana nih kalau ini waktu mama masih hidup tuh kan itu papanya gitu kan. Iya. Itu lama besar dia apa. Itu tuh gimana tuh nanti kalau orang kayaknya mau panen dia berdoa nanti diantar, terus ada ininya, ada tempat masukin duitnya gitu. Itu gimana tuh? Nah itu nggak boleh, itu syirik Bu. Kita pergi ke kuburan, ada air-airan, dia tokoh ulama, entah apalah menurut kita, entah orang tetua tetewi di situ. Lalu kemudian kita ambil air atau kita jadikan siram ke muka kita menganggapnya sebagai fadilah, itu nggak ada syariatnya. Nah, bagaimana kita membantahnya? Memang itu adalah turos, itu adalah budaya. Tapi kalau budaya itu melanggar syariat, kita nggak boleh ikut. Ya, minimal ibu tidak usah ikut. Kalau dulu kan mungkin nggak tahu, akhirnya ikut-ikut aja. Sekarang nggak boleh, ya. Bahkan kita nggak bisa berdoa, minta doa kepada ulama sekalipun kalau dia meninggal. Ulama, doain itu nggak bisa. Kita hanya bisa mendoakannya. Kalau kita mau minta doa ulama boleh, tapi saat kita hidup sebagai wasilah, ya. Kita ini kan nggak cukup iman untuk doa kita terkabul. Tapi doa ulama, iya kan, doa orang-orang berilmu, doa orang-orang yang soleh itu kan diijabah doanya. Waktu dia hidup kita minta doa, Ustadz doakan, Kiai doakan saat dia hidup. Saat dia udah meninggal nggak bisa, nanti syirik namanya. Oke. Seperti itu. Jadi Dah. ada tuh Ustadz yang bisa mendoakan, kita panggil ke rumah tuh Ustadzah ya. Iya. Kita kan menazar, Ustadz doa kita ya tolonglah nakut, bisa boleh? Bisa, itu namanya bertawasul atau berwasilah kepada orang. Panggil Ustadz ke rumah, Ya. Ustadz saya mau umroh, doakan saya supaya nanti umrohnya mabrur Ustadz. Nanti Ustadznya baca doa bersama-sama, itu boleh. Atau nggak baca doa sama-sama, ketemu Ustadz di simpang, Ustadz saya lagi susah, punya masalah, ditipu orang, doakan Ustadz supaya begini. Kan salah satu faktor menghambat doa adalah dosa. Sementara banyak ulama yang walaupun dia ada salah tapi lebih cenderung sedikit melakukan dosa. Kita percaya dia sebagai orang soleh. Sementara doa orang soleh itu mustajab. Minta orang soleh itu mendoakan kita, itu nggak masalah Bu. Selagi hidup dia. Kalau dia udah meninggal nanti Tapi tetap kita boleh ziarah. ziarah boleh. Sekedar ziarah boleh. Tapi dia pun di Priaman. Iya, saya belum pergi. Itu ramai-ramai tuh Ustazah. Ini itu ada kuburannya Bulan ada Safar 3 tuh, tuh Ma. Bulan Safar tuh nak Ya. ramainya katanya kan 7 kali ke situ sama dengan umroh. Mana lah itu. Nah, itu Iya, kan Kalau orang ke situ deket deh ke Pariaman. pengajiannya. 7 kali ziarah ke makam ulama Kalau safar sama dengan 1 Tapi kali. itu sampai sekarang nggak hilang anak nih. itu kan ini alirannya Sataria tuh Ustazah, yang suka lambat dia. Kalau Nur Sabadia kan duluan dia dari pemerintah tuh. Kalau ini lebih lambat. Jadi kami dulu karena mama ini turunannya Kiambang itu, mama tuh beda sendiri di rumah gitu. Jadi kami ini ikut papa dibilangnya kaum maju gitu. Jadi apa? Ya kami pernah nemenin dia, mau kita udah puasa nih, tapi dia belum puasa, udah temenin lah gitu kan. Karena orang ini lihat bulan dulu diulangkan tuh. Ya. Ternyata pas ini bulannya udah tinggi gitu. Udah keluar bulan tua tuh, bulan udah nampak atau apa kan, tapi ya nggak bisa. Kita nggak bisa tentang mama tuh sampai kita sampai bertengkar gitu Mas. Itu apa jadinya, dia bilang amalana amalukum, mama aku untuk kau, aku untuk aku gitu. Jadi dia Iya. nggak bisa, dia dilemanya dia nggak bisa mengikuti Ungku Maju ini karena dia anak ulama itu gitu, terkenal di situ. Iya, benar. Jadi itu sebenarnya al-adah al-muhakkam ya. Artinya kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat sebenarnya boleh aja. Tapi itu udah melanggar syariat, lebih baik jangan, dan banyak syiriknya. Sampai sekarang masih ada. Masih. Priaman tuh Banyak. Safar, bulan Safar tuh ramai. Ya dia macam punya kepercayaan terhadap
terhadap kuburan itu. Ya, saya Burhanuddin. Iya. Tapi syekhnya nggak ada masalah, Ya. pengikutnya aja itu. Syekhnya entah ya di situ enggak, karena orang Aceh juga percaya di situ ada kuburan. Ah. Tapi banyak anak orang-orang Malaysia. Sedangkan makam para nabi aja kita nggak kayak gitu. Iya, kita nggak tahu ini. Sedangkan makam nabi aja kita nggak ada minta-minta doa, Cuma sholat. misalnya curhat, iya kan? Nah, sedangkan Sholat gitu. kita sholat aja udah doa, karena itu tempat mustajab. Bahkan berdoa pun di makam Nabi, di Raudhah, jangan lihat makamnya, lihat kiblat, karena doanya sama Allah, bukan ke nabinya, bukan ke makam. Kan takut mengakar nanti menyebabkan kesyirikan. Sementara kita ziarah itu kan mendoakan ahlul kubur, makanya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ya kan nggak bisa, ya Muhammad doakan saya supaya Allah mengampunkan dosa-dosa saya, ya Muhammad, ya Abu Bakar sampaikan kepada Allah supaya dosa saya supaya dosa saya diangkat, ya Umar bin Khattab saya berzina tolong sampaikan, kan gak gaya gitu kan. Ya kita yang mendoakan mereka kayak gitu ya. Dan amal baik kita, cari amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat agar baginda Nabi bisa mendatangkan syafaat buat kita. Hanya itu. Paham ya? Angguknya udah mantap. Berarti paham. Kita tutup dulu. Ala hazihin niyah al-Fatihah.